Hai, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah hal yang ia suka dan tidak sukai dari dirimu. Hal yang ia suka dan tidak sukai dari dirimu. Nah, kita akan ambil untuk energi tengahnya dulu ya teman-teman. Nanti baru kita akan coba untuk lampirkan. Nah, itu ada suara orang ngebor ya. Lagi renovasi teman-teman. Aku di sini bilang untuk energinya adalah energi union, energi kebersamaan, energi seperti kayak dia mengidamkan kamu. Kalian berawal dari pertemanan ya, dan tiba-tiba ada timbul rasa cinta. Entah dia teman kamu yang udah berapa lama, tetapi di sini dia ada rasa suka sama kamu. Bukan berarti dia mereject kamu, ya, tapi biasanya karena keadaan dia tidak bisa denganmu. Ya, Three of Swords di sini menunjukkan bahwa aku bisa ngelihat kayak seseorang di sini itu menganggap kamu adalah teman yang benar-benar teman atau orang yang paling dekat sama dia, yang benar-benar berpengaruh lah, yang memberikan kasih pengaruh besar sama hidupnya ya. Kita mulai dulu dari energi yang dia tidak sukai, jadi jangan yang senang-senang dulu ya. Energi yang dia tidak sukai dulu dari kamu. Oke. Di sini ada kartu lily. Oke, di sini ada shepherd ya. Aku bisa melihat ya. Kerap kamu tuh kadang menggunakan pengaruh ya. Kamu adalah orang yang mengontrol. Terus di sini yang aku lihat adalah yang kamu kontrol itu bukan hanya urusan-urusan luar, tapi bahkan urusan-urusan dia. Ya, ada yang seperti itu. Tujuan kamu ngontrol sebetulnya adalah supaya tahu kebutuhan dia tuh apa. Tapi di sini ada beberapa orang yang mungkin ya termasuk dia yang tidak setuju. Kalau cinta itu harusnya percaya. Yang aku bisa cek lagi di sini adalah kamu tuh pengekang, ya pengekang. Sebetulnya kamu tuh ada sisi pengen ngatur gitu loh, tetapi mungkin kalau sekarang tidak keluar, ada sisi dominan dari kamu kepada dia. Bisa jadi kamu orang yang ngambekan, ya. Tuh. Kita bicara mengenai birds ya teman-teman. Nah, birds itu signifikatornya adalah lebih seperti kayak kamu suka ngobrol. Kadang-kadang kata-kata yang kamu lontarkan itu sakit. Kamu tuh ada kayak tipe pemerintah gitu loh teman-teman, memerintah. Di sini aku ngeliat dikarenakan kamu tuh lebih kayak ada power, lebih kayak berkuasa, kemudian kamu keras kepala juga ya. Kamu tuh pengen mengatur segalanya berjalan lancar. Tapi kadang-kadang ini tuh bukan hanya sebagai perhatian, tapi memang udah ngatur. Jatuhnya itu yang dia kurang suka dari kamu. Yang kedua, kita punya energi park, ya. Aku lebih ngelihatnya, kamu memang memberikan namanya apa ya, teman-teman? Sebuah loyalty, memang betul sebuah loyalty. Nah, tapi di sini kamu juga sekaligus cemburu. Saking kamu mungkin setianya sama dia, kamu tuh ada rasa ketakutan, cinta yang berlebihan, dimana kamu itu seperti kayak melihat kayak CCTV. Aku nggak tahu ya, tapi ini katanya dia loh. Nah, kita punya mata kayak ada spy, ya spy. Kemudian aku juga bisa melihat di sini lebih kepada arahnya adalah cloud. Ini sorry ya kalau ada suara ngebor teman-teman.
saking kamu cintanya, kamu tuh lebih kayak ngekang. Ini sih satu satu siklus ya. Kamu posesif, kamu ngekang, kamu stalking juga. Pokoknya kamu nggak boleh orang itu punya celah aja. Ini sifat-sifat seperti ini yang harus dihilangkan sebetulnya, ya. Kadang orang itu mau bilang kamu tuh dominan, nggak enak. Takut kamu tersinggung, sensitif, gitu. Nah, kamu tuh keras kepala. Kadang-kadang orang udah ngasih tahu A, B, C, D, kamu tuh kayak nggak mengindahkan. Termasuk nasihat-nasihat dia. Mungkin kamu tuh hanya melihat energi orang yang lebih besar dari kamu, yang lebih powerful, mungkin orang tua kamu. Tapi kamu kalau sama dia tuh seakan-akan kayak, iya deh ntar, ya. Ini terkait dengan masalah kesehatan juga gitu loh. Mungkin dia kayak, apa ya, dia tuh pengen kamu tuh tidak dalam gaya hidup yang sekarang. Bisa aja nih kesehatan secara finansial maupun kesehatan secara fisik, teman-teman. Dia tuh pengen lihat kamu tuh growth, nggak cuman mageran. Ada beberapa di sini yang dia notes ya, bahwa kamu itu orangnya sebentar, kayak kayak apa ya, kayak harusnya bisa sukses, tetapi karena kamu mager, sesuatu itu tuh kayak jadi tidak sukses karena di sini ada hambatan energinya ya. Hambatan dikarenakan mungkin kamu terlalu takut, kamu nggak suka tempatnya, atau lebih kepada kamu nggak suka dinasehatin orang, lebih keras kepala gitu loh. Kadang-kadang kamu tuh kayak mengendalikan sesuatu tapi nggak mau kayak terjun langsung. Aku ngelihatnya gitu. Ini buat cewek-cewek ya. Kalau kalian wanita, harus benar-benar dia suka seseorang yang pekerja keras. 3 hal ini tuh kayak sumpah, aku bilangnya sih ada sisi manjanya kamu, tapi kamu tuh sisi yang kayak bawelnya gitu loh, sisi yang bawelnya ke dia. Sensitif kamu tuh sensitif banget, gampang kayak pelin-pelan juga ya, pelin-pelannya kamu, kurang bisa serius dalam menghadapi hidup. Terus di sini memang kamu setia, kamu kayak nggak percayaan gitu loh. Mungkin kamu punya trust issue dan itu harus kamu sembuhkan, teman-teman. Ya, ini orang ini sebetulnya energinya tuh kayak deket gitu loh, pengen pengen tahu kabar kamu terus, tetapi ada beberapa hal yang dia hindari dari kamu ya, seperti ini. Orang tuh nggak boleh punya salah, orang tuh nggak boleh punya bohong, atau dia saking takutnya sama kamu sampai sampai dia tuh ngebohong gitu. Dan yang aku bisa cek di sini adalah energinya ini selalu berulang-ulang. Kamu tuh selalu dominan ya, dan itu kamu gunakan berulang-ulang. Kamu tuh harus ngasih tahu ke dia bahwa aku tuh dominan gitu loh. Ya, itu kayak buat aku sih terlalu ngatur. Apalagi kalau misal dalam pacaran ya, teman-teman. Maksud aku pacaran itu nggak usah terlalu ngatur. Jadi juga belum tentu gitu loh. Kecuali kalau misalnya sudah tunangan pun juga gimana ya, kita tuh bisa kayak apa ya, tidak mengindahkan sesuatu gitu loh. Aku aja kalau misalnya terlalu banyak dikekang, terlalu banyak ini, aku tuh males gitu. Jadi orang itu memiliki hak untuk bebas sebetulnya. Nanti masalah bohong, masalah enggak, kasih aja kepercayaan dulu. Ini kalau sistem pacaranku ya, kasih aja kepercayaan dulu. Nanti juga ketahuan kok buat apa aja. Kalau misalnya kamu sudah kasih kepercayaan dan dia masih tidak mengindahkan, ya itu saatnya kamu untuk move on. Berarti orang ini memang tidak bisa jadi teman di masa depan, kayak gitu. Ya, jangan buat dirimu tuh makin bersalah dengan atas apa yang sudah lebih banyak kamu lakukan ke orang tersebut. Ingat ya. Yang aku bisa tangkap di sini ya, teman-teman, kamu tuh memang orangnya loyal banget, tapi loyal kamu tuh, sayang kamu tuh berlebihan. Saran aku sih, itu pasti ada inner child yang broken. Entah kamu tuh waktu kecil ditinggal sama orang tua kamu adalah korban perceraian, korban KDRT, atau kamu lihat mama kamu di KDRT-in sama pasangannya, itu jadi kayak traumatik gitu loh, sehingga kamu tuh lebih dominan, ya kan?
Kemudian di sini ada kartu tree. Ya, kalau dalam masalah apa ya? Masalah emosi, aku bisa lihat di sini adalah kamu tuh kayak sesuatu yang apa? Kadang-kadang suka berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Maaf nih, contohnya adalah misalnya untuk hal kecil tapi suka dibesar-besarkan, suka kayak diviral-viralin, suka diinin, itu dia nggak suka. Ya, jadi kayak terlalu sensitif gitu ya. Itu bisa jadi dari inner child kamu yang dibawa dari orang tua kamu. Kamu harus ubah itu karena apa ya? Itu semacam kayak goresan di kertas putih yang ibaratnya kertasnya bolong udah nggak bisa diperbaiki lagi gitu loh dalam jangka waktu yang lama, tetapi kamu masih bisa kayak nambal dengan cara apa? Dengan cara banyak meditasi, dan kamu harus tahu secara psikologis kamu tuh inner child terluka atau tidak. Nanti kita kapan-kapan akan buat ya untuk pick up file inner child mana yang terluka dan kamu harus gimana. Karena di sini itu bisa kayak mempengaruhi kamu kenapa kamu suka pacaran sama orang ketiga, ya, kamu jadi orang ketiga kenapa kamu suka, dan itu tuh bisa terjadi. Pasti, pasti ada kondisi inner child yang terluka. Dan yang aku bisa cek di sini adalah kenapa kamu tuh mengontrol. Mungkin kamu melihat dari sisi orang tua kamu juga, bahwa orang tua kamu tuh salah satunya pasti dominan dan mendominasi hidup kamu. Jadi kenapa kamu di sini mendominasi pasangan kamu juga? Kamu tahu nggak? Apalagi kalau kamu wanita, perempuan itu ya nggak suka. Laki-laki itu tidak suka dengan perempuan yang terlalu mengatur, terlalu apa namanya ya, terlalu pinter, kadang-kadang terlalu pinter, terlalu mengatur, terlalu sukses. Itu akan jadi bumerang buat mereka. Jadi kalau misalnya kalian di sini memang merasa pintar, gunakan kepintaranmu untuk dirimu sendiri, teman-teman. Jangan untuk ngatur dia. Dia punya hak untuk ngatur kamu. Kalau dia laki-laki, ya. Jadi jangan mendominasi. Itu. Aku rasa aku banyak banget di sini ngerasa kalian itu alpha female untuk yang wanita. Kalau untuk laki-laki di sini alpha maskulin. Jadi itu lebih udah maskulin, dia berlebihan untuk ngaturnya, proteksinya. Ibarat kalau cowok itu ngejaga banget barang yang disayang, sama kayak dia ngoprak-ngoprek mobil atau gimana, onderdil ya, kotor-kotoran. Itu rela dilakuin, tetapi ada juga yang terlalu posesif di sini, itu dikurangin ya. Selebihnya sih sebetulnya orang ini tuh hanya minta itu aja. Dinasehati nurut, hidup kamu juga sehat memilih mana kebutuhan, mana yang memang benar-benar penting, kebutuhan atau cuman pengen. Nah, itu kamu sering lolos di situ, dan itu sifat yang tidak hilang, dilakukan berulang-ulang. Kamu tuh orangnya setianya, loyal banget. Namun yang kejelekannya itu. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke yang indah-indahnya. Apa yang dia suka dari kamu? Oke. Kamu tuh orangnya berproses. Kamu tuh orangnya mampu. Ya, orangnya tuh ada kecenderungan kamu itu tahan banting apabila di sini kamu dekat dengan satu masalah, ya, dekat dengan satu masalah, maka aku melihatnya kamu itu adalah orang yang bisa cepat pulih dari namanya kegagalan. Kondisi kamu mungkin aja udah kalang kabut, tapi kamu ada selalu cara untuk naik, ya. Aduh, ini benar-benar deh. Aku ngelihatnya di sini, kamu itu dalam menggunakan apa ya, maksudnya kayak menggunakan pengalaman kamu itu tepat sasaran. Jika kamu punya ilmu, punya apapun itu selalu tepat sasaran. Dan aku lihatnya di sini kamu itu adalah orang yang penuh dengan semangat, dan semangatnya itu menjadi
sebuah akar kesuksesan. Karena ini keras ya, hidup kamu tuh keras banget. Yang dia suka dari kamu tuh adalah rumah. Kamu adalah tempat istirahat. Dikala kamu adalah tempat istirahat, dikala orang butuh berteduh. Kemudian aku ngelihatnya, kamu tuh adalah orang yang adem sebetulnya. Maksudnya gini, orang tuh selalu mendapatkan sebuah solusi atas pemikiran yang buntu. Ngomong sama kamu itu kayak mencerahkan. Terus masalah mereka tiba-tiba, atau masalah dia tiba-tiba selesai aja, ya. Kamu tuh punya keinginan untuk maju kuat loh, teman-teman. Di sini kamu adalah orang yang suka membuat perubahan. Kemudian kamu tuh suka hidup enak. Kamu tuh suka sesuatu yang stabil. Kamu tuh mengejar sebuah kestabilan. Kamu tuh cukup terbuka dengan perasaan kamu bahwa kamu tuh memang sebetulnya lebih komplit jika bersama dengan pasangan. Aku lihatnya di sini kamu tuh kayak mencari pasangan yang terbaik dalam hidup kamu. Walaupun kadang-kadang mereka itu kamu udah merasa kayak memberikan yang terbaik, tapi kadang-kadang mereka yang mengecewakan kamu. Dan kamu tuh kayak tidak kapok gitu loh untuk melakukan hal itu. Karena kamu kesayangan sama seseorang. Energi kamu ini kayak banyak dimanfaatkan dengan energi pasangan yang mengambil keuntungan ya. Kemudian yang dia suka dari kamu adalah kamu tuh adalah everything tuh dalam arti segalanya, dalam kayak memberikan ketenangan batin, memberikan pencerahan. Aku ngelihat banyak masalah dia yang kamu bantu, teman-teman. Ya, karena kamu mengikat orang dengan begitu, dengan memberikan bantuan supaya orang itu ingat kamu gitu loh. Tetapi sebetulnya hal tersebut jangan dilakukan. Karena orang yang kamu bantu belum tentu bisa setia sebetulnya. Ya, kamu harus ketemu sama orang yang tepat. Jadi nggak cuma kamu yang lebih banyak mengeluarkan sesuatu, tetapi dia juga harus mengeluarkan sesuatu. Harus 50-50. Jangan mau dong kamu terlalu capek. Ya, terlalu capek dalam membantu seseorang dan seseorang itu kayaknya manfaatin aja. Di sini ada indikator bahwa ada nggak sih di sini yang hubungannya tuh jarak jauh dan dia tuh suka ngobrol gitu sama kamu. Kamu kayak jadian sama orang yang jarak jauh ya dari rumah. Rumah kamu sama rumah dia tuh jauh. Dan dia suka di sini. Kemudian kamu adalah kamu sama dia tuh satu pemikiran, kamu bahkan yang bisa lebih ngarahin dia. Kamu tuh adalah kunci. Dia kalau nggak ada kamu, dia kayak nggak bisa nggak akan bisa maju, nggak akan bisa ada perubahan. Kamu adalah seseorang yang dibalik kesuksesannya dia. Yang buat dia jadi seperti ini, yang darinya kosong jadi maju, itu adalah kamu. Karena kamu di sini walaupun dari jauh, kamu tuh kayak memberikan sesuatu yang tepat gitu loh, masukan yang tepat buat dia. Jadi energinya tuh nyambung, teman-teman. Dan yang terakhir sih aku bilang orang ini cepat atau lambat ya teman-teman, dalam proses nanti kalian akan ada penyatuan. Kamu kebetulan ketemu sama orang yang tepat sekarang ini gitu. Tapi ini pembacaan bukan berarti harus harus cocok dengan kamu semua. Tetap dalam hubungan ini kalian itu energinya menggunakan logika. Jadi apa yang sudah kamu keluarkan, kamu kebetulan ketemu sama orang yang benar-benar kayak memikirkan segala hal.
Dan untuk energi yang aku bacakan kali ini, kita masuk kepada inisial-inisialnya. Kita akan lihat siapakah dia, oke? H, Y, P, X, C, Z, D, T, E, G, M. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 10 ya. Jadi aku tidak akan nambah lagi. Jika kamu ketemu dengan orang-orang ini ya teman-teman, boleh panggilan, boleh nama singkatan, silahkan. Pokoknya nama-nama ini adalah nama yang kita bacakan. Kalau di luar dari itu, maka pembacaanku hanya berlaku 60%. Dan zodiak, kalau misal kalian tahu zodiaknya dia, di sini ada Taurus, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian Aquarius, Virgo. Tadi Leo udah ya. Kemudian Capricorn dan juga Sagittarius. Kalau memang namanya nggak ada dan zodiaknya ada, maka pembacaannya bisa dikategorikan 80% ya. Apabila memang salah satunya juga ya 70%. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali pembacaannya, ya mungkin sekitar 50-60%. Ya, jika memang masih pengen lanjutannya, silahkan hubungi dengan kontak aku di bawah. Itu sifatnya berbayar. Kalau nggak berbayar, ya cukup kalian sampai sini saja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Dadah.